Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada PT Wijaya Karya yang telah menyelenggarakan BIM Week Award 2020, sehingga para mahasiswa Indonesia dapat mengembangkan kreativitas, bakat, dan minatnya di bidang konstruksi, khususnya pada penerapan BIM. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari Dressing Team Universitas Negeri Jakarta, mencerdaskan dan martabatkan bangsa. Dressing Team ini merupakan tim yang masuk dalam kategori Role Modeling BIM Week Award 2020. Di sebelah kanan saya ada rekan saya, Andreas Wijati Prasetyo. dan di sebelah kiri saya, Bayu Eka Samtiaji. dan saya sendiri, Rista Astianti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai proyek Jalan Tol Bangkinang Pangkalan dengan panjang kurang lebih 36,495 km dengan perkiraan nilai proyek sebesar 1,3 triliun rupiah. Timeline aktivitas kami mengerjakan proyek ini sekitar 40 hari, dimulai dari bulan November yaitu workshop dan pendaftaran. Selanjutnya di bulan Desember, pemodelan jalan menggunakan Autodesk Civil 3D. Selanjutnya di bulan Januari, pemodelan jalan menggunakan Autodesk Civil 3D beserta penyusunan BOQ. Kemudian di bulan Februari, kami melakukan penulisan laporan, pembuatan materi presentasi, dan melengkapi administrasi. Yang terakhir di tanggal 10 Februari, pengumpulan laporan proyek. Pengenalan proyek. Mengapa dilakukan pembangunan proyek Tol Bangkinang Pangkalan? Karena yang pertama, Sumatera sebagai sentra produksi pengelolaan hasil bumi dan lumbung energi nasional, seperti minyak bumi yang ada di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau, karet yang ada di Riau dan Sumatera Utara, kemudian gas alam di Natuna, Kepulauan Anambas, dan juga Aron. Selanjutnya ada kopi yang kita kenal ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Lampung, dan yang terakhir sawit di Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Yang kedua, dalam rangka pendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, dan yang terakhir sebagai dukungan pertumbuhan perekonomian nasional. Karakteristik pada proyek yang kami kerjakan memiliki kontur yang unik. Ini merupakan gambar dari proyek kami, 2 dimensi dan 3 dimensi. Di 3 dimensi ini menunjukkan ketinggian dari kawasan proyek tersebut. Di kawasan proyek tersebut memiliki kontur yang unik, yaitu ada daerah perbukitan, kemudian permukaannya bergelombang, tingkat kecurangannya tinggi, vegetasi dan pemukimannya yang padat. Tujuan adanya penerapan BIM yang pertama menyederhanakan integrasi antar disiplin. Yang kedua, membuat data dengan kualitas baik. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pada desain dan konstruksi. Yang terakhir, memajukan kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya ada implementasi BIM yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Andreas Wijati Prasetyo. Kepada Andreas, silakan. Implementasi BIM pada proyek kali ini adalah BIM dapat mempermudah proses analisis karena hanya dengan menginput data peraturan geometri jalan, maka software Civil 3D akan secara otomatis memberikan analisis terkait batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, software Civil 3D akan otomatis mengeluarkan volume dan BOQ, dan juga software Civil 3D juga dapat memunculkan 3D modeling secara real time. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait tahapan pekerjaan BIM. Yang pertama adalah pembuatan kontur. Yang kedua ada penentuan titik awal dan titik akhir. Yang ketiga ada pembuatan geometri jalan. Pembuatan geometri jalan berdasarkan SNI yang diberikan oleh panitia BIM Week Awards. Yang keempat pembuatan koridor. Yang kelima ada pembuatan detail engineering design. Yang keenam ada perhitungan bill of quantity. Yang ketujuh ada 3D modeling. Berikut tahapan pembuatan kontur. Yang pertama kami lakukan adalah mengkonvert 3D polyline dengan tujuan untuk menyatukan poin-poin pada 3D polyline menjadi poligon tertutup agar nantinya terbentuk surface. Setelah permukaan terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan titik awal dan akhir sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Pada tahap ini,
Kami menggunakan circle sebagai alat bantu kami dalam menentukan titik awal dan akhir. Dengan center point circle yang kami ubah koordinatnya sesuai dengan titik koordinat yang ditentukan. Setelah penentuan titik awal dan titik akhir, kemudian kami membentuk alinemen horizontal yang dimulai dari titik awal hingga titik akhir. Alinemen yang kami desain telah kami hitung berdasarkan SNI geometri jalan yang diberikan oleh panitia dan memiliki kecepatan rencana sebesar 80 km per jam. Setelah alinemen horizontal dan vertikal terbentuk, kami membuat diagram super elevasi dengan ketentuan super elevasi sebesar 6%. Selanjutnya, kami membuat assembly potongan tipikal trase jalan sesuai dengan yang diberikan oleh pihak panitia. Setelah assembly tipikal melintang terbentuk, kami membentuk koridor dengan assembly yang kami buat. Kemudian kami mengkonvert koridor yang telah terbentuk menjadi surface. Langkah ini bertujuan untuk membuat koridor menjadi permukaan, sehingga nantinya permukaan tersebut dapat terlihat pada cross section. Setelah mengkonvert koridor, kami membuat detail engineering design. Dalam proses ini, kami membuat detail gambar, potongan melintang dan memanjang dari trase jalan yang kami buat. Selanjutnya kami memperoleh data volume report yang otomatis terhitung oleh software Civil 3D yang selanjutnya kami import ke software Excel dan kami hitung build of quantity dari desain tersebut. Setelah proses perencanaan jalan selesai, kami membuat permodelan 3D dari jalan yang kami desain. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bayu Eka Sangtiaji, terkait perbandingan efisiensi desain. Kepada Bayu, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan efisiensi desain, perbandingan percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Berikut adalah perbandingan efisiensi desain yang telah kami lakukan. Kami melakukan 3 kali percobaan dengan memperhatikan panjang dan biaya yang diperlukan. Untuk percobaan pertama, kami mendapatkan jalan yang terpendek, yaitu kurang lebih 35,12 km, dengan biaya yang diperlukan kurang lebih 2,2 triliun. Kemudian kami melakukan percobaan kedua dengan harapan bisa mendapatkan biaya yang lebih murah, dan percobaan kedua kami mendapatkan tren yang positif, yaitu panjang kurang lebih 36,8 km dengan biaya 1,5 triliun. Tidak berhenti sampai di sana, kami melakukan percobaan yang ketiga dengan harapan jalan yang kami buat bisa mendapatkan biaya yang lebih murah dan lebih efisien. Di percobaan ketiga ini kami kembali mendapatkan jalan yang lebih baik dengan panjang kurang lebih 36,49 km dengan biaya 1,3 triliun. Dan akhirnya kami memilih desain ketiga ini dikarenakan kami berasumsi bahwa jika dilakukan percobaan kembali, kemungkinan tidak terlalu mendapatkan hasil yang signifikan. Selanjutnya ada gambar detail engineering design. Berikut adalah gambar potongan melintang dan potongan memanjang yang dihasilkan dari software Civil 3D. Selanjutnya ada report volume. Selain menghasilkan gambar detail engineering design, Civil 3D juga menghasilkan report volume. Berikut adalah contoh report volume yang dihasilkan Civil 3D yang kemudian kami import ke dalam software Excel. Berikut ini ada animasi yang telah kami buat.
Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, kami membuat model 3D dan perhitungan kuantitas dengan Autodesk Civil 3D dengan total pengerjaan yaitu 40 hari dengan ketentuan menggunakan standar konstruksi dan bangunan nomor 007/BM/2009 mengenai geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol. Adapun software yang kami gunakan yaitu Autodesk Civil 3D dan Microsoft Excel. Untuk melihat model 3D bisa langsung diakses melalui link augmented reality yang telah disediakan. Berikut adalah model jalan yang kami buat dan divisualisasikan menggunakan aplikasi Instagram. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.